Namaku Budi. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami saat baru pertama kali pindah rumah ke kota lain. Saat itu masih tahun 2005. Aku yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dipindah tugaskan ke kantor cabang sebagai bagian dari promosi yang aku dapatkan. Di sana, aku mendapatkan sebuah rumah dinas yang akan kupergunakan sebagai bagian dari fasilitas yang kantorku berikan. Rumah dinas ini ada beberapa dan berlokasi di sebuah komplek yang terlihat sudah lama. Ada 3 rumah dinas yang bisa aku pilih. Namun, entah kenapa aku memilih rumah yang halamannya ditumbuhi oleh pohon jambu dan bentuk rumahnya seperti rumah mewah peninggalan zaman Belanda yang sudah cukup usang. Akhirnya setelah pindahan selesai, aku dapat menempati rumah ini dengan nyaman. Aku juga mendapatkan seorang pembantu di rumah ini. Namanya Pak Jajang, yang akan membantuku mengurus rumah ini. Pak Jajang sudah lama bekerja membersihkan rumah ini. Dari semenjak beliau masih bujangan hingga sekarang sudah berkeluarga dan memiliki cucu. Pak Jajang juga bercerita panjang lebar mengenai rumah ini dan pengalaman-pengalamannya selama bekerja di sini. Sudah banyak yang menempati rumah ini, namun banyak yang tak bertahan lama dan tidak betah. Salah satu penyebabnya karena kebanyakan diganggu oleh penghuni yang tak kasat mata, yang selalu mengganggu di malam-malam tertentu. Dan mereka pun tak pernah bilang diganggu seperti apa, karena Pak Jajang sudah lama di sini namun tak merasakan hal yang sama. Malam pun menjelang. Akhirnya aku bisa beristirahat, merebahkan badan, bersiap untuk hari esok yang mana adalah hari pertama aku bekerja di kantor baru. Saat aku merebahkan badan di kasur, aku terbangun kembali ketika mendengar suara telepon berbunyi. Suara itu terus terdengar dan sangat mengganggu. Siapa sih malam-malam begini nelpon? Aku beranjak dari tempat tidur lalu berjalan ke ruang tengah. Suara telepon itu terdengar nyaring dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Aku lalu mengangkat telepon itu, namun tak ada suara di ujung sana. Halo? Siapa ini? Halo? 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 Dengan kesal aku menutup telepon itu, lalu aku beranjak. Suara telepon itu terdengar kembali. Aku lalu mengangkatnya, namun kembali tak ada suara dari telepon itu. Hingga tiba-tiba terdengar suara anak kecil. Aku lalu melihat ke sekelilingku, namun tak menemukan apapun.
Suara telepon itu terdengar kembali. Lalu aku berinisiatif untuk mematikan saja telepon itu. Saat aku cabut kabel telepon yang tersambung itu, suara telepon ini masih berbunyi. Dan saat itu juga aku melihat sesosok anak kecil dengan rambut pirang tersenyum ke arahku dengan wajahnya yang berdarah serta di lehernya terdapat bekas sabetan seperti digorok. Dia lalu menunjuk-nunjuk telepon itu dan membuat gestur supaya aku mengangkatnya. Aku lalu mengangkat telepon itu dan tiba-tiba dia mendekat lalu berbicara yang aku pun tak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Saking takutnya, aku pun tak sadarkan diri lagi. Aku terbangun di ruang tengah tepat di depan telepon itu. Pak Jajang lalu masuk dan bertanya kenapa aku terbaring di sana. Aku lalu menceritakan apa yang aku alami semalam. Pak Jajang pun akhirnya paham dengan gangguan yang selama ini dialami para penghuni rumah ini. Lalu Pak Jajang menghancurkan telepon itu sampai berkeping-keping dan membakarnya agar tak ada lagi gangguan pada penghuni rumah. Sampai saat ini aku pun tidak tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah ini di masa lalu. Uh,